Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda mantan sering nangis ketika kangen kepadamu. Tanda ini yang kamu rasakan. Nah, jadi sekarang kita yang rajin nangis-nangis ya. Rindu, kangen, teringat kepada mantan. Pertanyaannya, apakah mantan juga demikian? Ya. Jadi ketika kita masih rajin menangisi mantan, ya, itu sesungguhnya tanda bahwa harapan kita kepada mantan masih amat sangat besar. Ya, kita berharap kepada manusia, kepada mantannya. Seharusnya kan tidak demikian. Kita menangis, oke, tapi bukan karena mantannya. Kita menangis karena kita rindu kepada Allah. Kita menangis saat kita bercerita kepada Allah. Ya, artinya apa? Kita tidak lagi berharap kepada mantannya. Yang kita harapkan sekarang adalah pertolongan Allah. Jadi ketika kita masih terus nangis-nangis, kangen kepada mantan, itu sesungguhnya pengaruh tangisan kita kepada mantan tadi ada tetapi tidak besar. Tidak sampai membuat dia menangis. Mungkin kadang-kadang dia teringat kepada kita. Orang nangis itu kan fokus ya, butuh energi yang besar. Tetapi energi itu tidak memberikan pengaruh yang besar kepada mantan. Sehingga ketika kita masih sering nangis, kangen kepada mantan, nangis membayangkan mantan sekarang disentuh oleh orang ketiga dan seterusnya, kita yang nangis, nah itu tanda bahwa mantan tidak menangis ya kangen kepada kita. Mungkin dia santai-santai saja walaupun mungkin sesekali juga teringat kepada kita. Nah, sekarang apa tandanya saat mantan yang nangis-nangis kangen kepada kita? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Saya juga mengucapkan terima kasih ya untuk semuanya yang sudah subscribe dan terus mengikuti video-video di channel kesayangan kita ini. Semoga bermanfaat. Amin. Nah, kita lanjutkan. Sekarang apa tandanya ketika mantan yang nangis-nangis kangen kepikiran kita? Tandanya ketika kita sudah berhenti nangis-nangis kangen kepada mantan. Jadi kita sudah tidak pernah lagi nangis-nangis kangen kepada mantan. Ya kangen-kangen, teringat ya teringat, tapi tidak sampai nangis-nangis lagi. Ya, rasa ingin tahu kita apa yang mantan kerjakan dan lakukan bersama orang ketiga itu sudah sirna. Kita sudah tidak pernah lagi ngintip media sosialnya, Instagramnya, dan seterusnya. Sudah sirna, kehilangan. Rasa itu sudah hilang. Ya, jadi rasa kehilangan pun di dalam hati kita sudah sirna. Kalau kemarin, misal papasan dengan mantan di jalan, dia sedang jalan bersama orang ketiga, wah kita marah. Bisa tidak makan atau tidak nafsu makan, tidak selera makan selama seminggu tuh. Sekarang, kalaupun ketemu papasan ya biasa saja.
Ya. Nah, itulah tanda bahwa mantan yang mulai rajin nangis-nangis kangen kepada kita. Kalau kemarin seluruh doa kita dari pagi sampai pagi lagi semuanya mantan kembali, mantan kembali, mantan kembali. Sekarang kita masih berdoa agar mantan kembali. Tetapi kita juga menyediakan waktu untuk mendoakan saudara-saudara kita, orang lain, sahabat, teman, ya. Yang sekarang dia baru dikhianati oleh mantannya, kita doakan. Semoga mereka bisa bersama lagi. Yang baru berpisah, bercerai dengan suami atau istrinya, kita doakan, ya. Semoga mereka bisa bersama lagi, keluarganya utuh kembali, dan seterusnya. Jadi kita tidak lagi berdoa hanya untuk kepentingan diri kita. Kita juga sudah mulai banyak berdoa untuk orang lain. Nah, artinya apa? Artinya sekarang kita bersandar utuh kepada Allah. Kita bersandar hanya kepada Allah. Kepada pertolongan Allah. Kita hanya berharap kepada Allah. Ya. Dan doa kita sekarang adalah doa yang manfaat. Tidak hanya untuk kita, tetapi untuk begitu banyak orang. Nah, itu tandanya bahwa kita sudah mulai memasuki kedudukan ruhani menjadi orang yang belajar ikhlas. Saat kita belajar ikhlas itulah doa-doa kita menjadi doa-doa yang mustajab. Ya, kan kita sering juga tuh berdoa semoga mantan kangen juga nangis seperti kita saat ini. Saat kita nangis kangen mantan. Batin kan, semoga dia juga nangis seperti yang kita lakukan. Tapi kan tidak terjadi, karena kita belum ikhlas. Kita hanya berharap kepada mantannya. Tetapi ketika kita ikhlas, kita berharap kepada Allah, maka doa-doa yang terdahulu itu akan terkabul. Termasuk juga doa-doa kita untuk teman-teman, sahabat, keluarga yang berpisah agar bisa bersama lagi, kita pun akan mendapatkan doa seperti apa yang mereka dapatkan. Keluarga mereka utuh, mantan juga kembali kepada kita. Semakin banyak orang yang kita doakan, semakin cepat mantan tergerak, nangis, kangen, dan kembali kepada kita lagi. Insya Allah. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi zakhril ghaibi mustajabah inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislim. Doa seorang muslim kepada saudaranya ketika saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab. Di sisinya ada malaikat yang mengaminkan doa itu. Ketika dia berdoa kebaikan kepada saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, engkau pun akan mendapatkan yang sama dengannya. Ya, nah jadi itu tandanya. Kapan mantan mulai nangis-nangis kangen kepada kita, yakni saat kita sudah berhenti berharap terlalu besar kepada mantan, dan seluruh hati pikiran kita berharap kepada pertolongan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.